Selamat siang semuanya. Siang. Oke ya, santai aja, bukan kuliah ini ya. Karena kalau kuliah bukan di sini ya. Oke, jadi perkenalkan ya, tadi mungkin sempat disinggung ada yang baru gitu ya. Ya, Bogor selalu di hati saya ya, karena kemarin waktu Keras Community Day di Bogor, satu momen yang tidak terlupakan bagi saya, karena disitulah saya mendapatkan sesuatu sehingga saya bisa menjadi GD INML kedua di Indonesia. Jadi hari ini talk pertama, saya nggak expect hari ini saya akan talk sebagai GDI karena mostly officialnya baru kemarin malam gitu. Jadi saya nggak tahu kapan. Jadi kemarin malam baru official. Jadi ya, saya bilang sama Bero, oke, kalau Bogor, oke, saya berangkat gitu ya. Oke, nah saya akan cerita sedikit, saya nggak akan ngomong kayak ini modelnya adalah semacam kuliah atau gimana, bukan. Saya akan cerita pengalaman saya tentang sesuatu yang baru di machine learning menggunakan teknologinya Google, based on my experience ya. Mungkin slide-nya bisa dinyalain dulu dong. Nah, semua sudah kenal yang kuda poni kecil ini? Ini adalah logo dari Profesor Keras gitu ya. Jadi hari ini saya akan cerita sedikit pengalaman saya mengenai teknologi terbaru dari Keras, yaitu Keras Core. Ya, Keras Core ini baru akan rilis nanti di Keras 3, akan menggantikan TF Keras. Ya. Kelebihannya apa? Kenapa kok kita perlu belajar Keras Core gitu ya? Kenapa kok kita perlu shift gitu ya dari TensorFlow Keras ke Keras Core? Nah, sedikit perkenalan aja. Ini adalah saya gitu ya. Riset topik saya sudah dikenalin, jadi nggak perlu terlalu panjang gitu ya. Oke, saya adalah TFUG Organizer, kemudian saya juga GDG Core Team Surabaya. Saya juga asisten profesor. My research topic was in the machine learning and natural language processing. Oke, next. Oke, mari kita awali dengan sebuah quote ya. Jadi quote yang disampaikan oleh Franco Akole, beliau adalah founder dari Keras. Jadi adalah simple things should be simple, complex things should be possible. Artinya apa? Apapun yang kita buat, apapun yang kita inginkan harus bisa dikerjakan dengan simple. Kompleks pun harus bisa dijawab dengan mudah ya. Maka salah satu moto dari Keras itu adalah deep learning for human. Jadi kenapa kalau saya katakan, karena Keras high level. Jadi bukan lagi yang kita bicara low level. Kalau kita bicara machine learning selalu masalahnya satu kan. Bagaimana mathematical operation, bagaimana kita memahami sesuatu dengan behind the mathematical model untuk kita implementasikan dalam code. Itu yang menjadi momok buat kita semua ya. Oke, next. Nah, dulu ketika Keras pertama kali dikeluarkan, saya masih ingat sekitar tahun 2018, Keras pertama kali muncul itu bukan seperti sekarang. Kalau dulu pertama kali muncul Keras itu nggak hanya cuma untuk di TensorFlow aja, tapi dia juga support beberapa library lain seperti Theano ya. Dan juga ada CNTK punyanya Microsoft, dan juga ada satu lagi punyanya MXNet. Tapi perkembangan terus jalan, ternyata library itu kurang populer, di drop kan. Akhirnya memutuskan Keras udah kita fokus developmentnya ke TensorFlow aja. Nah akibatnya, sekarang yang baru dia kembali menjadi multi backend. Jadi Keras ini sekarang tidak lagi support hanya ke TensorFlow, tapi beberapa orang yang akan nanti kita suka coding pakai PyTorch, suka coding pakai JAX, the new library of machine learning-nya Google, yaitu JAX, Flex. Sangat bagus ya. Nanti kapan deh kalau ada waktu saya akan ngomong tentang JAX Flex gitu ya. Itu menarik sekali karena JAX Flex jauh lebih cepat dibandingkan dengan TensorFlow dan jauh lebih ringan. Jadi Keras mulai kembali ke multi backend-nya untuk support yang namanya multi framework ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Bayangkan kalau kita punya sebuah kemampuan code, tiba-tiba Anda sudah biasa dengan Keras, Anda sudah biasa dengan environment-nya, tiba-tiba kita pindah nih, perusahaan kita minta ke PyTorch, perusahaan kita minta ke JAX. Problem, kita harus belajar lagi, kita harus learning lagi. Tapi kalau kita udah unify jadi satu, mau backend-nya apapun, kita bisa integrate framework kita bisa integrate software kita dengan mudah dengan menggunakan Keras ini. Mau nanti running di dalam TensorFlow, mau running di dalam JAX, mau running di dalam PyTorch, even kita pakai NumPy sendiri itu dengan mudah kita bisa gunakan. Ya, itu kelebihannya Keras yang sekarang. Ya.
Terus bagaimana Keras yang sekarang itu menggantikan TF Keras, nanti akan terbit. Jadi Keras sekarang itu masih Keras 2.15, 2 something gitu ya. Ini yang akan terbaru adalah Keras 3, nanti akan menggantikan TF Keras. Keras akan berdiri sendiri. Dan sekarang sudah support yang baru disupport untuk linear algebra compiler. SLA itu adalah bagaimana accelerated linear algebra operation yang ada di TF itu sudah disupport sama Keras. Terdekat kemungkinan nanti kita akan dia akan ke Python juga akan support. Jadi backend-nya akan semakin berkembang. Saat ini masih dalam tahap open beta, ya, jadi masih dalam percobaan. Rilis sih sudah, tapi masih open beta. Oke, next. Next please. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita punya code seperti ini. Saya nggak bisa demo ya, waktunya terbatas. Tapi ini adalah contoh code-nya. Jadi kalau kita punya Keras code, kita environment kita compile dengan Keras. Contohnya ini saya pakai sequential, kita build some neural network gitu ya, sederhana banget, line by line. Apa yang terjadi? Mau di running dengan backend-nya PyTorch bisa, mau running dengan backend-nya TensorFlow bisa, even JAX. Jadi nggak ada masalah. Kalian mau pakai yang mana terserah, kalian nyamannya yang gimana terserah. Tapi kalian dengan satu buah framework kalian bisa running di 3 environment. Ya, itu yang menjadi menariknya sekarang. Next. Next please. Oke. Nah, kalau bagaimana dengan NumPy? Kalau dengan NumPy kita punya kalau misalnya di NumPy kita juga bisa jalanin otomatis dengan Keras ya. Jadi ada beberapa operationnya seperti matrix multiplication, kemudian sum operation, kemudian ada bagaimana stacking matrix, ya. Semua bisa kita ambil di Keras dengan memanfaatkan Keras Ops library. Kemudian ada beberapa yang khusus untuk di dalam library-nya, misalnya contoh untuk dengan close function-nya, kemudian nanti juga dengan bagaimana kita melakukan convolutional, semua sudah ada di dalam Keras yang kompatibel dengan punyanya PyTorch ataupun punyanya dari TensorFlow. Jadi enak banget, nggak perlu bingung sekarang. Kita punya Keras. Masalahnya menjadi problem begini, Pak, saya punya backend, model yang lama adalah PyTorch, model yang lama saya TensorFlow nih. Bagaimana? Kalau misalnya saya mau pakai Keras, bagaimana ini bisa dilakukan? It's easy, tinggal load aja modelmu. Kalau modelmu pakai PyTorch, ubah backendnya, Kerasnya paksa untuk pakai PyTorch. Dan kita nanti tinggal jalan dengan code-nya Keras. Kita bisa masukkan di dalam model itu sebagai one off dari one line code yang ada di dalam code kita untuk ketika kita import ke model. Ya. Nah, apakah kita harus menggunakan Keras? Tidak. Kayak contohnya misalnya begini. Saya ingin memanfaatkan layernya dari PyTorch atau layernya daripada TensorFlow. Kalau TensorFlow jelas ya dengan Keras ya. Tapi kalau saya mau manfaatin layernya dengan layernya dari si Torch, bisa nggak? Bisa. Jadi kita bisa pasang di situ. Nanti ada contohnya di belakang. Oke, next. Nah, ini adalah contohnya ketika kita menggunakan Keras layer. Jadi Keras itu Keras core. Ya, kita pakai beberapa operationnya di dalam sana, ada OPS-nya, kita panggil Keras core operation ya. Nah, nanti dia bisa kita set up sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang ada di dalam sana, apapun yang terjadi bisa dijalankan, maupun di PyTorch maupun di TensorFlow, apapun bisa. Ya, yang pasti yang paling penting adalah Anda paham bagaimana define-nya. Jadi bagaimana kita menggunakannya di dalam Keras itu sendiri. Jadi nanti kalau misalnya kita nanti pindah ke, misalnya nih, saya mau running nih, komputernya nggak ada TensorFlow-nya, adanya adanya PyTorch, nggak apa-apa, backend-nya dengan semua akan jalan otomatis. Ya, karena simplification tadi, unification dari beberapa framework itu yang menjadi kelebihan daripada Keras. Oke, next. Nah, atau kita mau gabungin, ini tadi yang saya katain. Kalau saya nggak mau pakai Keras yang general tadi dengan Keras operation, kita gabungin dengan beberapa hal yang lain. Contoh beberapa hal yang lain itu apa nih? Misalnya saya mau pakai operationnya atau beberapa metodenya yang ada di dalam JAX atau beberapa metode yang ada di dalam TensorFlow. Nah, ini semua bisa kita gabungin, kita mix jadi satu. Ya, ini adalah contohnya yang ada ketika kita membuat Keras layer, Keras model, kita turunin, kita pasang beberapa operation tergantung dari frameworknya. Kalau kita backendnya PyTorch yang pojok kiri atas ya, kiri atas Anda itu semua isiannya ke bawah, semua adalah tentang Keras yang dicampur dengan PyTorch operation. Yang kanan itu dengan JAX, yang kanan bawah itu dengan TensorFlow. Indah sekali Keras ini. Ya. Oke. Saya sendiri masih menunggu rilis resmi, jadi sehingga bisa langsung dipakai untuk production stage. Karena kan masih open beta ya. Oke, kalau untuk riset sih oke, tapi kalau untuk production
masih perlu beberapa hal, karena ada beberapa contohnya kayak di nanti kalau Anda pakai PyTorch ke dalam Keras, ketika mau integrate-kan, PyTorch itu punya integernya, kalau nggak salah kan kita kenal ya, di pada integer ada 16 bit, ada 2 bit, ada 64 bit kan, jangan sembarangan define, kita harus spesifik supaya bisa multiple backend bisa langsung bersama, kita pakai 32 bit misalnya, atau 64 bit. Jadi masih ada beberapa yang harus di-adjust ya, ini masih dalam proses. Oke, next. Next please. Oke, nah ini adalah contohnya. Jadi kalau kita berbicara, Pak, saya mau buat saya mau buat sesuatu hal yang bagaimana kita mau membuat training loop kita sendiri. Kadang kalau kita create an advanced model ya, bagaimana kita membuat model kita yang advance, terutama yang di sini ada yang tugas akhir, skripsi, penelitian, tesis. Nggak ada? Masih belum? Atau sudah lupa? Ya. Tapi kalau kalian nanti akan create something gitu ya, yang sesuatu yang advance, sesuatu yang modelnya big, kemudian perlu penanganan khusus, training, ketika kita melakukan training, model operasinya pun akan berbeda, bener ya? Kita nggak akan bisa nentuin pakai modelnya otomatis punyanya Keras ini. Enggak. Kalau kemarin ada yang hadir di Keras Community Day nggak? Nggak ada? Ada? Ada yang hadir di Keras Community Day? Jangan malu-malu, angkat tangan aja. Itu satu tuh. Satu aja. Jangan malu-malu dong. Dua, angkat tangan dong yang tinggi. Nggak saya copot kan? Nah, angkat tangan aja. Tiga, oke, 4. Ya. Masih ingat filosofinya Keras kemarin yang saya bawakan? Ketika kita berbicara bagaimana kita create filosofi dari Keras, itu simple. Kita bisa define alur dari training model kita sendiri dengan kita melakukan yang namanya model soft placing. Ya, nanti di situ di dalam train step-nya bisa kita atur. Nah, di dalam sana kita bisa pakai entah kita mau pakai backend-nya TensorFlow spesifik, mau pakai gradient tape-nya TensorFlow, it's okay, nggak ada masalah, bisa integrate langsung. Mau pakai punyanya Torch, it's okay, nggak ada masalah, bisa integrate juga langsung. Bahkan kita bisa juga gunakan Torch NN, masih ingat ya, Torch NN. Jadi ada yang pakai Torch nggak? Nggak ada, semua TensorFlow. Oh, ada pakai Torch, satu. Oke, alhamdulillah, semua TensorFlow ya. Oh iya kan? Kalau pakai Torch, bagaimana Pak Keras layer itu kita pakai di dalam Torch? Bisa, dipanggil nanti. Asalkan backend Anda sama-sama Torch. Oke ya. Next. Nah, ini contohnya bagaimana kita create custom trainingnya. Next. Nah, ini contohnya nih. Mari kita lihat satu persatu. Semua pasti sadar yang sebelah kiri itu adalah sorry. Yang sebelah kiri itu adalah fokusnya untuk training step-nya ketika pakai PyTorch. Ya Mas, PyTorch kiri kan? Ya, aliran tensor, angkat tangan, sebelah kanan ya? Ya. Sesuatu hal yang berbeda, tapi kita bisa pakai bersamaan. Jadi artinya, saya mau pakai yang modelnya itu, yang create itu kan model tuh. Model gitu kan? Yang kanan juga model gitu kan? Nah, ada fungsinya di atas. Get Keras core model. Isinya apa? Semua adalah fungsinya Keras. Jadi Keras sekuensial itu yang kita pasang di situ. Nanti kita lihat di belakang. Akan ada contoh code sederhana. Semua orang pasti paham code ini. Ya, jadi kita mau create model menggunakan training loop-nya Keras, itu okay. Ya, tapi kita define dalamnya. Pakai punyanya PyTorch ataupun pakai punyanya Tensor. Event checks. Oke. Itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi sekarang kalau Anda sekarang punya pegang kemampuan Keras, kalian bisa pakai Keras Core, mau perusahaanmu mau pakai library apapun. Sekarang yang di dunia cuma 2 kok. TensorFlow itu ambil, saya masih berbangga, TensorFlow masih 60 sampai 65% framework yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, kalau yang tetangganya masih lebih rendah, gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena TensorFlow punya environment yang cukup baik. Ya, Anda butuh ke mobile, buat aja di mobile. Kita convert modelnya. Anda butuh di JS, convert aja di JS. Oke. Anda butuh, aku mau, ini model saya mau saya serve, bagaimana? Ada TensorFlow punya. Nggak perlu buat servicesnya sendiri. Ada namanya TF Serve. Butuh model, retrain model, ada. Tapi kapan ya? Kemarin 3 hari atau 4 hari yang lalu, ada satu pengumuman yang cukup menarik. TensorFlow Hub, tempat semua modelnya TensorFlow pre-trainnya di TensorFlow Hub,
akan pindah ke Kaggle. Ya, akan pindah ke Kaggle. Jadi sekarang semua pre-train modelnya akan move to Kaggle. Jadi mulai sekarang berdamailah dengan Kaggle ya. Kadang kan Mas, kalau kita bicara Kaggle, kepalanya udah pusing dulu. Bagaimana saya compete supaya saya dapat gold medal gitu kan? Nah, sekarang mulai berdamailah dengan Kaggle. Oke? Nah, kita lihat kiri kanan indah sekali. Ini bisa jalan dengan Keras. Di dalamnya create modelnya itu adalah Keras model. Sequential API-nya Keras, functional API-nya Keras. Yang train step-nya bebas. Kita mau pakai punya PyTorch boleh, mau pakai punyanya TensorFlow boleh, even JAX ya. JAX ini nanti tahun depan akan menjadi sesuatu yang menarik. Nanti ditunggu-tunggu aja. JAX Flex ya. Tunggu aja tahun semester depan. Ya, kalau bicara kuliah kan semester depan ya. Oke, next. Next please. Bapak hilang. Next please. Halo. Siapapun yang di sana, tolong next please. Oke. Nah, salah satu kelebihannya Keras, nanti sambil slide-nya jalan ya. Salah satu kelebihannya Keras itu adalah sekarang eranya LLM. How to build a LLM. Semua orang mikirnya begitu kan. How to build LLM. Percayalah, kalau build LLM, mohon maaf, pusing kepala Anda pasti. Pengalaman pribadi ya. Caranya bagaimana? Kita utilize LLM. Tetapi menggunakan utilize LLM ada satu masalah. Our environment needs a lot of resources. Kita nggak bisa memanfaatkan single machine. Kita harus menggunakan yang namanya multiple machine, cluster computing. Bagaimana kita men-train model supaya bisa jalan secara distributed. Nah, itu tantangannya. Keras bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Karena kenapa? Torch aja bisa, TensorFlow aja lebih bisa, Torch bisa, Keras juga pasti bisa. Karena mereka running di atasnya. Ya. Tapi yang paling menarik, nah ini kelebihannya JAX. Ketika kita berbicara JAX, nanti ya, kalau mau nanti di rumah silakan dibaca-baca tuh JAX. Ini baru kan? Belum pernah dengar kan? Nah, JAX itu adalah menurut saya nih ya, suka pakai NumPy nggak? NumPy indah sekali bukan? Ya. Tapi kalau Anda disuruh bikin neural network dengan NumPy, kepala pecah, bener nggak? Karena kenapa? Automatic differentiation-nya untuk create the backpropagation model hilang. Nggak ada, harus bikin sendiri. Oke? JAX ada fitur itu. Jadi di dalam JAX ada yang namanya automatic differentiation. Otomatis apa yang terjadi? JAX memungkinkan kita untuk membuat create custom model lebih custom, lebih liar lagi. Ya, itu yang kelebihannya JAX. Yang kedua, distributed training dari JAX. Sangat mudah sekali. Hanya beberapa line of code kita sudah bisa creating distributed machine learning training. Ya. Kalau kita bicara TensorFlow sebenarnya juga nggak masalah karena juga simple. Kita punya model paralelnya dengan di TF strategy, gitu ya. Oke, mohon bisa di next sebentar. Dari tadi kelihatan customnya nanti pusing semua karena baca code. Gitu. Oke, masih belum ternyata. Oke, jadi saya cerita aja nih. Ya, nanti bayangin kan slide-nya seperti itu. Oke, creating the model dengan distributed, Keras sudah integrate otomatis. Karena kalian bayangkan kalau misalnya kita dengan fit-nya itu tadi model to fit akan menjadi lebih mudah kalau misalnya kita bisa dengan gampang. Oke, back satu slide mungkin. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita mau create Keras model, di dalamnya train step-nya kita buat sendiri-sendiri. Yang kiri itu punyanya TensorFlow, yang kanan punyanya PyTorch, tapi dengan yang lebih advance. Jadi setiap metriknya pun kita pasang. Ya, metriknya punya metriknya Keras juga bisa. Kita pakai metriknya daripada PyTorch atau TF juga bisa. Oke, waktu saya tinggal sedikit. Next. Kalau cepet dong. Nah, kelebihannya Keras satu hal. Dulu orang pusing. Bagaimana kalau saya mau pakai pre-train modelnya computer vision atau NLP? Hello, our Profesor Keras di Kudaponi tadi sudah terbang menjadi unicorn. Dia sudah punya namanya Keras CV dan Keras NLP. A lot of model yang ada di dalam sana kita bisa pakai, kita bisa utilize ya, termasuk yang terkenal BERT. Pernah dengar BERT? Ya, itu semua akan ada di sana. Tinggal pakai even stable diffusion. Oke ya, di dalam Keras CV kita bisa pakai stable diffusion di dalam sana. Oke, next.
Nah, ini yang multi backend distributed, yang sudah bagus, yang sudah bisa itu punyanya Jack Sharding itu sudah fix, kayak istilahnya pasangannya sudah match gitu ya. Nah, yang sekarang di Tensor, distributed tensornya TensorFlow itu sedang dalam pengerjaan, ditunggu saja ya. Tapi semua yang paling penting adalah satu, semua dibantu oleh XLA. XLA itu yang tadi saya ceritakan, Accelerate Algebra Computation Compiler. Jadi dia akan linear algebra itu punya compilernya khusus untuk machine learning. Jadi di TensorFlow ada, di PyTorch ada, di mana-mana ada. Keras sudah membuat itu kompatibel masuk di dalamnya. Jadi akan jauh lebih mudah. Oke, next. 10 menit ini berapa? Oke, next. Oke, ini adalah contohnya kalau kita pakai JAX, ya. Ini JAX untuk melakukan distributed training. Jadi kita menggunakan JAX, manfaatkan Keras. Oke. Apakah nanti kalau pindah dengan framework lain akan berubah jauh code-nya? Enggak, sama, tinggal dikit aja adjustment-nya. Itulah indahnya Keras. Oke, next. Yang kita lakukan apa untuk training model? Create the custom loop. Kalau Anda butuh yang sesuatu yang advance, ingat. Bagi yang belum bilang lagi, bayangin ya custom loop seperti apa yang tadi kita awal tadi ya. Bagaimana kita define each step by step-nya. Oke. Yang kedua adalah kalau Anda memang jatuh cinta terhadap backend, saya nggak bisa lepas dari kaos saya ini, sudah tahu semua gitu. Jadi saya nggak akan pindah gitu. Jadi backend training saya ya jelas saya akan menggunakan backendnya TensorFlow. Ya, tapi yang di sono Torch ya, silakan mau pakai juga nggak apa-apa. Tapi yang penting udah poni kita udah provide nih, ya semuanya sudah ada. Next. Nah ini adalah distribusi API-nya untuk sampai sekarang. Jadi shardingnya JAX sudah, TensorFlow sudah, multi slash-nya juga sudah, PyTorch SLA sedang dikerjakan on process, TensorFlow sedang diimplementasikan. Jadi Detensor dan TensorFlow sedang diimplementasikan. Detensor ini cukup baru, IOX kemarin baru dikenalkan. Jadi what's new in the machine learning tahun ini itu adalah salah satunya adalah distributed tensor. Ya, punya TensorFlow. D-tensor. D-nya saya tebak-tebak sih distributed ya, karena itu ceritanya tentang distributed. Makanya D-tensor. Nggak tahu lagi kalau namanya lain, mungkin Mas Dadang lebih tahu. Ya, next. Oke. Nah, kenapa Keras Core? Satu, ya. Pilih backend yang sesuai, pilih backend yang milik Anda, paling Anda cintai. Tinggal kita nanti sesuaikan, jadi lebih mudah sekali. Terus kemudian performance-nya juga akan lebih baik, karena kenapa? Kalau pindah-pindah framework, itu kan kepala yang paling pusing ketika kita jadi developer ML itu apa sih? Aduh, bahasanya ganti, cara nulisnya ganti, ininya gimana, gitu ya. Ngubahnya belum tentu di sana seperti ini, di sini jadi lebih mudah. Dengan adanya Keras, semua jadi simple. Oke, next. Ekosistemnya jelas? Ya, nah ini kelebihannya Keras. Keras lahir dari TensorFlow. TensorFlow adalah sesuatu framework yang cukup stable. Semua ada, mulai mau TF-Lite untuk di mobile, ataupun di edge computing, ataupun kita bisa menggunakan yang namanya JS, Node.js. Kita convert modelnya itu bisa. Jadi, dan bahkan kita kalau misalnya mau buat services, nggak perlu kita create services sendiri. Pakai ya library Python banyak, kita define sendiri functionnya, kemudian kita buat. Nggak perlu, Anda cukup pakai aja TF-Serve. Kita save modelnya kita save dalam TF-Serve, kita jalankan udah seperti web service-nya jalan. Service oriented accelerator itu tinggal request pakai pause, sudah dapat kembaliannya apa. Ya. Dan juga kita bisa menggunakan stateless function di JAX. Nanti kalau yang ada tutorialnya tentang khusus tentang JAX, kita akan banyak bicara ini. Kalau salah satu kelebihan JAX. Next. Ya, lihat. TF itu 60-40% di market. Oke. Sisanya diambil tuh temannya, gitu kan? Kalau ada Keras Core, sekarang berapa persen? 60-40 ditambah 40 sisanya kan? Berarti Keras sekarang berapa persen dipakai di market? 100%. Udah, itu aja. Asik kan? Mau pakai PyTorch, mau pakai TensorFlow. Sekarang pakai Keras aja. Simple kan? Ini sesuatu yang revolusioner. Saya jujur aja kemarin dapat info, aduh ada Keras Community Day, apa nih gitu ya. Ternyata Keras sudah berubah secanggih ini. Ya, sudah berubah jauh secanggih ini. Oke. Next. Nah, apalagi yang lain? Jelas. Sekarang pengguna Keras itu sekitar 2,5 juta orang.
akan berpindah, jadi akan ada perubahan dari TF Keras ke Keras, mau nggak mau harus kita ikuti karena deep learning kesukaan kita akan berpindah, dan juga kita harus ikuti perkembangan zaman, ya. Terus kemudian juga ketika kita berbicara model, gitu ya, yang paling susah adalah bagaimana kita membuat backend, multiple backend itu bisa diakomodasi dengan mudah. Nah, ini dengan adanya ini jawaban menjadi lebih santai. Ya, kita tenang. Oke, mau running di mana? Python. Ayo, gas, gitu ya. Mau running mana TensorFlow? Ayo, gas. Gitu. Nggak ada masalah kan? Santai aja. Oke, next. Ini ada satu statement yang Keras is equal to future proof stability. Jadi sekarang kalau bayangkan, next please. Bayangkan kalau Anda di tahun 2016, kepala saya pusing waktu itu. Kita punya Theano, kita pakai Keras, otomatis kita dapat kita bisa jalan dengan Keras di atas Theano. Tapi setelah Theano-nya mati, terus apa yang kita lakukan? Kita tinggal switch ke TF1 waktu itu. Saya masih ingat, kita tinggal switch ke TF1, udah jalan normal code Keras kita. Kemudian TF1, karena kita sudah TF1 udah ditinggalin, pindah ke TF2. Selama kita masih punya pemahaman tentang Keras, pindah ke TF2, nggak perlu bingung lagi. Karena Keras 2 akan kompatibel dengan Keras yang sebelumnya. Now sekarang kita kenal yang namanya JAX, PyTorch. Anda punya pengalaman di TF Keras ya, TensorFlow Keras. Sekarang pindah, saya mau ini perusahaan minta pakai PyTorch nih, bisa pakai JAX nih, gimana ya? Nggak usah bingung, tinggal kita pindah aja dengan Keras Store. Semua akan running well. Oke ya, next. Oke, ini contoh code yang saya buat, nggak sempat didemoin. Oke, next. Makanya saya masukkan tadi 2 menit ya. Oke. Next please. Hello. Nah, yang kita lakukan, kita tidak lagi import seperti ini, kita buang. Kita install PIP, install Keras Core, dan kita import Kerasnya untuk menggantikan Keras. Next. Nah, ini adalah code-nya, kita import. Bedanya apa nih? Nggak beda kan? Nggak beda kan? Kiri ini, selalu ada THX lewatnya. Ini Keras Core ini, lihat kirinya, kalau Anda biasanya pakai import TensorFlow STF from TensorFlow Keras, Keras gitu kan. Sisanya sama semua, nggak ada beda, cuma kita tambahin underscore core gitu aja. Sisanya sama, plug gitu ya. Yang sebelah kanan itu adalah pakai torch, di mana torch nanti akan kita gabungkan dengan Keras Core seperti janji saya. Next please. Ini adalah datasetnya. Kelebihan Keras, dia bisa masuk ke dalam dan kompatibel untuk dataset library-nya. Jadi kita mau pakai Keras, mau pakai TensorFlow, mau pakai torch, silakan. Yang kiri pakai torch untuk load datasetnya, yang kanan itu untuk pakai TensorFlow, ya, dataset. TensorFlow dataset untuk manipulasi datanya ya, untuk shuffling, create batch dan sebagainya. Kita lihat beda jauh ya. Oke, next. The model. Modelnya cuma begini. Ini semua code-nya Keras kan? Ya, next please. Nah, tuh yang TensorFlow, tuh yang Keras. Ya, torch. Bedanya apa? Sama, nggak jauh beda. Hanya yang torch memang saya paksakan supaya torchnya pakai fungsi torchnya bisa dipakai gitu kan? Tapi yang atas sama yang TensorFlow yang biasanya nggak ada beda. Bedanya nggak ada. Orang pindah dari Keras yang lama ke Keras yang baru nggak ada bedanya, hanya tambahin kelebihannya gitu aja. Next. Nah, ini untuk custom training load-nya. Yang kiri pakai punya TensorFlow, pakai gradient tape, yang kanan pakai torch. Jalan nih dua-dua. Tinggal nanti kita import backend-nya aja, mau sesuai yang mana. Ya. Oke, next. Framework are transients, Keras is your rock. Jadi artinya apapun frameworkmu, seperti moto yang ada di Indonesia, apapun makanannya, apapun minumnya, semua minumnya adalah. Nah, saya nggak ngomong produk di sini, tapi satu, apapun framework ML-nya, yang penting satu unify-nya, pakai Keras Core. Itu aja. Next. Jadi kalau nanti mau belajar, silakan nih. Ada beberapa reference yang bisa dipakai gitu ya, termasuk. Nah, ini ada yang menarik sekali. Kemarin sempat ada YouTube-nya dari Franco Apole dengan Aritra, salah satu JDML kita yang senior yang ikut di dalam developnya Keras Core. Jadi silakan aja search di di YouTube, itu ada introduction ke Keras Core yang bicara yang pembuatnya sendiri. Oke, next. Nah, tuh special thanks for this slide. Banyak beberapa input materi yang diberikan oleh Francoa sendiri dan juga Akash sama Aritra.
Oke, next. Oke, thank you. Itu aja mungkin. Sekarang kuda poni kita sudah terbang, bukan lagi kuda poni yang lucu. Sekarang sudah jadi unicorn. Dan unicorn ini akan help kita untuk bertahan di dunia era teknologi deep learning yang semakin liar menurut saya, karena banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya, dengan ada unification ini semua akan menjadi lebih mudah. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja waktu yang bisa saya jelaskan.